Alia tidak pernah menyangka hidup bisa berubah sekejam ini. 2 tahun lalu, ia masih bangun di rumah besar dengan lantai marmer dingin, dapur bersih, dan lemari pakaian yang penuh baju rapi. Ia masih dipanggil istri Pak Rangga, sebuah status yang dulu ia banggakan, lalu perlahan ia sadari adalah jerat. Kini, setiap pagi Alia bangun di kontrakan petak berukuran tak lebih besar dari kamar mandi rumah lamanya. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan atap sengnya selalu bocor saat hujan turun. Bau jamur bercampur apek menjadi aroma permanen di ruangan itu. Jika malam datang dan angin kencang berhembus, pintu kayu tipisnya bergetar seperti mau copot. Alia sering terbangun dengan jantung berdebar, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara tikus berlarian di plafon. Ia bekerja di sebuah restoran kecil di pusat kota. Bukan sebagai pelayan yang bisa berdandan rapi dan tersenyum pada pelanggan, tapi di dapur belakang, bagian yang jarang terlihat, jarang dihargai, tapi paling melelahkan. Setiap hari, tangannya terendam air sabun berjam-jam. Kulitnya mengelupas, kuku-kukunya rapuh. Bau sisa makanan, minyak, dan deterjen menempel di tubuhnya bahkan setelah ia mandi. Kadang, saat ia menggosok wajan yang gosong, perih di tangannya membuat matanya berkaca-kaca, bukan karena sakit, tapi karena rasa lelah yang tak punya tempat untuk ditumpahkan. Pemilik restoran sering berteriak, "Cepat! Jangan lambat! Kalau nggak kuat kerja, keluar aja!" Alia hanya menunduk dan mengangguk. Ia tidak punya pilihan. Ia butuh uang. Ia butuh bertahan. Setiap malam, sebelum pulang ke kontrakan, Alia selalu melakukan satu hal yang sama. Ia menyisihkan sebagian makanannya, nasi sisa yang masih layak, lauk yang tak habis terjual, lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Makanan itu bukan untuknya. Alia berjalan ke arah jembatan besar yang membelah kota. Di bawah jembatan itulah tinggal seorang nenek gelandangan yang biasa dipanggil orang Nenek Ratih. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Tidak ada yang peduli. Ia selalu duduk di antara pilar beton, dikelilingi kardus bekas dan koran lusuh, menatap sungai keruh yang mengalir pelan. Alia pertama kali bertemu nenek itu pada malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Malam saat Rangga, mantan suaminya, melempar koper pakaiannya ke halaman rumah sambil berteriak, "Kamu memalukan. Aku butuh istri yang bisa dibanggakan, bukan perempuan kolot." Kata-kata itu masih terngiang sampai sekarang. Alia ingat bagaimana ia berdiri gemetar, memegang jilbabnya seakan itu satu-satunya identitas yang tersisa. Ia ingat bagaimana Rangga menuduhnya tidak mendukung karir, tidak pantas tampil di acara bisnis, tidak selevel dengan dunia pergaulan barunya. Dan yang paling menyakitkan, Alia ingat wajah Nadine, wanita yang kini menggantikan posisinya. Wanita yang cantik, modis, dan selalu menatap Alia dengan senyum meremehkan. Malam itu, Alia menangis di pinggir sungai. Dan disitulah Nenek Ratih datang, menyodorkan separuh roti kering tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, Alia dan Nenek Ratih seperti dua jiwa yang terbuang, saling menguatkan tanpa janji apapun. Malam ini pun sama. Alia duduk di samping Nenek Ratih, membagi makanan. Ia bercerita tentang kakinya yang sakit, tentang pelanggan yang memarahinya, tentang hidupnya yang terasa seperti jalan buntu. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, tatapan Nenek Ratih berbeda. Saat Alia berdiri untuk pulang, tangan keriput itu mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat, tegas, mengejutkan. Nenek Ratih berdiri tegak. Matanya tajam. Suaranya berubah. "Jangan pulang ke kontrakanmu malam ini." Alia menelan ludah. "Tidurlah di hotel dekat sini." Dan disitulah, takdir Alia mulai berubah. Malam itu aku tidak pulang. Dan itulah yang menyelamatkan nyawaku. Alia berdiri kaku beberapa detik setelah mendengar kalimat itu. "Tidurlah di hotel dekat sini." Kalimat yang terdengar mustahil. Tidak masuk akal. Bahkan terasa seperti jebakan. Alia menatap Nenek Ratih,
berharap menemukan tanda-tanda orang tua pikun yang salah ucap. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Tatapan Nenek Ratih tajam. Penuh keyakinan. "Nek, aku nggak punya uang," Alia berbisik, suaranya gemetar. "Aku cuma buruh cuci piring. Buat makan aja pas-pasan." Nenek Ratih tidak menjawab dengan empati seperti biasanya. Ia malah mendekat selangkah, membuat Alia refleks mundur setengah langkah. Dari jarak sedekat itu, Alia kembali mencium aroma yang aneh. Wangi melati. Bukan wangi murah. Bukan wangi sabun. Tapi aroma halus yang biasanya hanya ada di hotel mahal atau wanita kelas atas. "Aku tidak bertanya soal uang," kata Nenek Ratih datar. "Aku memperingatkan." Nada suaranya membuat Alia terdiam. Dengan gerakan tenang, Nenek Ratih merogoh balik bajunya yang sobek, lalu mengeluarkan sebuah kartu magnetik berwarna emas. Kartu itu berkilau terkena cahaya lampu jalan yang redup. Alia mengenali logo itu seketika. Hotel Bintang 5. Hotel yang berdiri megah tepat di sisi jembatan. Bangunan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, seperti dunia lain yang tidak pernah ditakdirkan untuk orang sepertinya. "Nek, ini," Alia tercekat. "Dari mana?" Nenek Ratih menekan kartu itu ke telapak tangan Alia. Jari-jarinya yang keriput menutup rapat genggaman Alia, memaksanya menerima. "Pergi sekarang," katanya pelan namun tegas. "Jangan pulang ke kontrakanmu. Jangan berhenti dimanapun. Langsung ke lobi. Tunjukkan kartu itu. Masuk ke kamar yang tertera." Alia menelan ludah. "Kalau ini masalah, Nek? Kalau aku diusir? Kalau ini kartu palsu?" Nenek Ratih menatapnya lurus-lurus. "Kalau kamu pulang malam ini," ucapnya dingin, "kamu tidak akan bangun lagi besok." Dada Alia sesak. Ada sesuatu dalam cara Nenek Ratih mengucapkan kalimat itu, bukan ancaman, bukan tebakan, melainkan kepastian. Sebelum Alia sempat bertanya lagi, Nenek Ratih mendorong punggungnya pelan ke arah jalan keluar kolong jembatan. "Besok pagi aku akan datang," katanya. "Aku akan jelaskan semuanya. Dan aku akan menunjukkan kebenaran yang mungkin belum siap kamu terima." Alia menoleh sekali lagi. Nenek Ratih sudah kembali duduk di tumpukan koran, menyatu dengan bayangan malam, seolah yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun kartu emas di tangan Alia terasa nyata. Sangat nyata. Langkah kaki menuju dunia yang tidak pernah kumiliki. Alia berjalan menyeberangi jalan raya dengan jantung berdebar keras. Suara kendaraan terasa jauh. Tangannya menggenggam kartu emas itu seperti menggenggam nasibnya sendiri. Setiap langkah menuju hotel terasa asing. Ia melihat pantulan dirinya di dinding kaca hotel. Jaket lusuh, jilbab kusam, sandal jepit tipis. Ia hampir berbalik. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. "Apa aku pantas masuk ke sini?" pikirnya. Begitu ia melangkah ke lobi, dunia langsung berubah. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya lampu kristal raksasa. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Orang-orang berlalu lalang dengan jas rapi dan gaun elegan. Tawa kecil, suara sepatu hak tinggi, dan denting gelas terdengar samar. Alia menunduk. Ia merasa seperti noda. Satpam di pintu meliriknya tajam dan melangkah mendekat. Alia bisa membaca niat itu. Ia sering melihat tatapan seperti itu. Tatapan yang berkata kamu tidak pantas di sini. Alia hampir mundur. Namun refleks, ia mengangkat tangan yang menggenggam kartu emas itu. Langkah Satpam terhenti. Tatapannya berubah. Alia berjalan pelan ke meja resepsionis. Jantungnya berdegup tak karuan. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kartu itu di atas meja granit hitam. Resepsionis perempuan yang cantik itu awalnya tersenyum profesional. Tapi begitu matanya menangkap kartu tersebut, senyumnya langsung menghilang. Matanya membelalak. Tubuhnya menegang. Lalu, di luar dugaan Alia, resepsionis itu menunduk dalam-dalam. "Selamat malam, Ibu,"
Ucapnya dengan suara jauh lebih hormat. Mohon tunggu sebentar. Tanpa menanyakan identitas. Tanpa meminta deposit. Tanpa satupun pertanyaan. Seorang manajer datang tergesa-gesa. Melihat kartu itu, ekspresinya sama. Horn. Waspada. Seolah Alia adalah tamu yang tidak boleh disentuh oleh kesalahan sekecil apapun. Silakan, Ibu, kata manajer itu. Kami sudah menyiapkan kamar. Lift VIP terbuka. Alia masuk dengan kaki gemetar. Kamar yang terlalu mewah untuk seorang aku. Pintu suite terbuka perlahan. Alia terdiam. Kamar itu lebih besar dari seluruh kontrakannya. Sofa kulit empuk. Karpet tebal. Tempat tidur besar dengan spray putih bersih yang tampak belum pernah disentuh. Jendela kaca raksasa membentang dari lantai ke langit-langit, memperlihatkan kota dari ketinggian. Alia menutup pintu pelan, takut suaranya mengganggu kemewahan itu. Ia berdiri di tengah ruangan, bingung harus berbuat apa. Ia takut duduk, takut menyentuh, takut mengotori. Akhirnya Alia masuk ke kamar mandi. Wastafel berkilau. Keran air berlapis emas. Air hangat mengalir lembut membasuh wajahnya. Alia menatap cermin. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah mata, bibir kering. Aku masih hidup, gumamnya. Ia mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah lusuh di lantai karpet yang tebal. Kontras itu membuat dadanya sesak, antara dunia yang ia kenal dan dunia yang tiba-tiba memeluknya. Dalam sujud panjang, Alia menangis tanpa suara. Ya Allah, kalau ini pertolongan MU, tolong jaga aku. Kalau ini ujian, jangan biarkan aku salah langkah. Jam digital di Nakas menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Alia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat daerah pemukiman kumuh di kejauhan. Gelap, sunyi, dan rapuh. Tempat kontrakannya. Baru saja Alia memejamkan mata. Suara sirene meraung. Sah. Du. Tig. Semakin banyak. Alia berdiri, melangkah cepat ke jendela. Dan detik berikutnya, dadanya seperti diremas. Api itu seharusnya membunuhku. Nyala api merah menjulang di kejauhan. Api itu melahap bangunan-bangunan kayu dengan rakus. Asap hitam membubung ke langit malam. Cahaya api memantul di kaca jendela, membuat ruangan hotel ikut berwarna merah darah. Alia menempelkan telapak tangannya ke kaca. Itu kontrakanku, bisiknya nyaris tak terdengar. Ia mengenali lokasinya, jalannya, deretannya, dan lebih spesifik lagi, api itu berasal dari peta kontrakannya sendiri. Tubuh Alia gemetar hebat. Jika ia pulang malam ini seperti biasanya, jika ia tidak menuruti bisikan Nenek Ratih, Alia tidak berani membayangkan kelanjutannya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Namun sesuatu membuatnya membeku lebih dalam. Di dekat lokasi kebakaran, agak jauh dari kerumunan warga dan mobil pemadam, ada sedan hitam mewah terparkir di tempat gelap. Alia mengenali mobil itu seketika. Mobil Rangga. Alia menyipitkan mata. Seorang pria berdiri santai di samping mobil itu. Merokok. Menatap api dengan postur tubuh yang terlalu tenang untuk seseorang yang sedang melihat kebakaran besar. Alia mengenali cara berdirinya. Cara ia membuang puntung rokok. Cara ia tidak terburu-buru. Itu Rangga. Kepingan demi kepingan menyatu di kepala Alia. Kebakaran ini bukan kecelakaan. Ini rencana. Dan targetnya adalah dirinya. Alia menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Kaki Alia lemas. Ia merosot duduk di lantai karpet. Memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Malam ini, seharusnya adalah malam kematiannya. Dan satu-satunya alasan ia masih bernapas adalah karena ia tidak pulang. Pagi itu aku tahu, nenek di bawah jembatan bukan orang biasa. Alia tidak tidur semalaman.
Ia hanya duduk di kursi dekat jendela, memeluk lututnya, menatap sisa asap yang masih mengepul di kejauhan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan api itu kembali muncul, disertai satu pertanyaan yang berulang-ulang menggerogoti pikirannya. Bagaimana Nenek Ratih tahu? Tidak mungkin itu kebetulan. Tidak mungkin sekadar firasat orang tua. Apa yang terjadi terlalu tepat, terlalu akurat, terlalu terencana. Ketika cahaya pagi mulai menyelinap di antara gedung-gedung tinggi, Alia akhirnya bangkit. Tubuhnya lelah, matanya perih, tapi pikirannya justru semakin tajam. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik hidupnya, dan ia tahu, pagi ini kebenaran itu akan datang menemuinya. Ketukan halus di pintu kamar membuat Alia tersentak. Toh, toh. Ia menahan napas. Ketukan itu tidak tergesa, tidak keras. Seperti orang yang tahu pasti pintu itu akan dibukakan. Alia berjalan pelan ke pintu. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengintip lewat lubang kunci. 2 orang pelayan hotel berdiri rapi dengan troli sarapan. Dan di belakang mereka, berdiri seorang wanita tua yang membuat Alia membeku di tempat. Bukan nenek kumal di bawah jembatan. Wanita itu berdiri tegak, anggun, dengan kebaya sutra warna krem yang jatuh sempurna di tubuhnya. Rambut putihnya disanggul rapi, disematkan tusuk konde emas. Lehernya dihiasi kalung mutiara yang memantulkan cahaya pagi dengan lembut. Wajahnya dipoles tipis, cukup untuk menonjolkan wibawa, bukan untuk menipu usia. Tapi mata itu, Alia mengenali mata itu. Sorot yang sama, tatapan yang sama. Nenek? Suara Alia bergetar saat membuka pintu. Para pelayan menunduk hormat dan masuk, menata sarapan di meja dengan gerakan cepat dan senyap. Setelah selesai, mereka kembali menunduk dan keluar, meninggalkan Alia berdua saja dengan wanita itu. Wanita itu tersenyum pelan. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya lembut, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang ia tahan sejak malam akhirnya tumpah. "Nenek Ratih," lirihnya. Ini beneran nenek?" Wanita itu duduk dengan tenang di sofa, menyilangkan tangan di pangkuannya. "Nama lengkapku," ucapnya perlahan, "Ratih Wiratama." Nama itu menghantam Alia seperti gelombang besar. Ratih Wiratama, pemilik Wiratama Group. Nama yang sering muncul di berita ekonomi, di majalah bisnis, di laporan televisi nasional. Alia terhuyung dan duduk di hadapannya. Tenggorokannya kering. Jadi, selama ini, Alia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ratih menuangkan teh hangat ke cangkir porselen, mendorongnya ke arah Alia. "Minum dulu," katanya. "Kamu akan butuh tenaga." Alia menyesap teh itu dengan tangan gemetar. Ratih lalu mulai bercerita tentang hidupnya sebagai pengusaha besar yang dikelilingi manusia-manusia palsu. Tentang kerabat yang datang hanya saat butuh uang. Tentang betapa sunyinya hidup di puncak kekuasaan ketika tidak tahu siapa yang tulus dan siapa yang sedang berakting. "Aku tidak punya anak," kata Ratih datar. "Dan aku lelah dikelilingi orang-orang yang menganggapku mesin uang." Karena itulah, setahun terakhir, Ratih menyamar. Menjadi gelandangan. Tinggal di bawah jembatan. Berpindah dari satu sudut kota ke sudut lain. Ia ingin tahu, apakah masih ada manusia yang mau menolong tanpa pamrih. "Banyak yang melempar koin," lanjut Ratih. "Tapi hanya kamu yang datang setiap malam. Duduk. Makan bersamaku. Mendengarkan." Alia menunduk. Dadanya sesak. Ratih kemudian menatap Alia lebih serius. "Tim keamananku selalu mengawasiku dari jauh," katanya. "Malam tadi, mereka melaporkan 2 orang pria menyiram bensin di sekitar kontrakanmu." Alia menggigil. Dan dari hasil penyelidikan, Ratih melanjutkan tanpa ragu, "Uangnya berasal dari mantan suamimu." Nama Rangga terasa pahit di lidah Alia. Ratih mengakui sesuatu yang membuat Alia terkejut.
Aku bisa menghentikan kebakaran itu, katanya tenang. Tapi aku tidak melakukannya. Alia mendongak cepat. Kenapa, Nek? Ratih menatapnya tajam. Karena ada kejahatan yang hanya bisa dihentikan jika pelakunya merasa menang. Ia menjelaskan strateginya. Dengan membiarkan kontrakan terbakar, Rangga akan yakin bahwa Alia sudah mati. Ia akan lengah. Ia akan merasa aman. Dan disitulah kesalahan terbesarnya. Air mata Alia jatuh perlahan. Kalau aku pulang malam itu, Alia terisak. Kamu tidak akan duduk di sini sekarang, potong Ratih tegas. Ruangan hening beberapa detik. Lalu Ratih membuka sebuah map tebal dan meletakkannya di meja. Alia, katanya serius. Aku tidak ingin kamu kembali ke hidupmu yang lama. Alia menatap map itu dengan ragu. Aku ingin mengangkat derajatmu, lanjut Ratih. Aku ingin kamu menjadi cucu angkatku. Aku ingin mendidikmu. Dan aku ingin kamu berhenti menjadi korban. Alia menggeleng pelan. Aku cuma perempuan biasa. Nek, aku bukan siapa-siapa. Ratih tersenyum tipis. Itulah sebabnya aku memilihmu. Ratih menjelaskan bahwa Alia memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hati yang tidak rusak oleh kekuasaan. Namun tawaran Ratih tidak berhenti di situ. Kamu harus siap berubah, katanya. Kamu harus siap membunuh Alia yang lama. Alia menutup mata. Bayangan api. Bayangan Rangga yang berdiri tenang menonton kebakaran. Bayangan Nadine yang tersenyum menghina. Perlahan, Alia membuka mata dan menatap Ratih. Apa yang harus aku lakukan? Ratih tersenyum untuk pertama kalinya dengan penuh kepuasan. Mulai hari ini, katanya, Alia yang lama akan kita makamkan. Aku mati di berita. Dan itu disengih. Siang itu, berita kebakaran menjadi tajuk utama. Reporter berdiri di depan puing-puing kontrakan yang masih berasap. Diduga terdapat korban jiwa, kata sang reporter. Salah satu penghuni bernama Alia, belum ditemukan. Foto lama Alia muncul di layar. Tulisan diduga tewas terpampang jelas. Alia menatap layar televisi di penthouse dengan perasaan campur aduk. Ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang sebentar lagi akan mati untuk dunia. Ratih berdiri di sampingnya. Biarkan mereka percaya, katanya. Kematianmu adalah tameng terbaikmu. Sementara itu, di rumah mewah kawasan elit, Rangga menatap televisi dengan senyum puas yang tidak ia sadari sangat kejam. Nadine menyandarkan tubuhnya ke sofa, mengangkat gelas minuman. Sudah kubilang, ujar Nadine santai. Masalah selesai. Rangga menghela napas lega. Tidak ada lagi Alia. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Mereka tidak tahu. Alia justru sedang dilahirkan kembali. Nama baruku adalah Aurora. Ratih menutup televisi dan menatap Alia. Mulai hari ini, ucapnya, kamu bukan Alia. Ia menyerahkan sebuah kartu nama sederhana. Madam Aurora. Investor Wiratama Group. Aurora adalah cahaya pertama sebelum matahari terbit, kata Ratih. Kamu akan menjadi cahaya sebelum kejatuhan mereka. Alia menggenggam kartu itu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran, ia tidak menangis. Ia mengangguk. Aku diajari bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai ancaman. Hari-hari setelah kematian, Alia terasa seperti hidup di dunia paralel. Ia tinggal di sebuah penthouse milik Wiratama Group, ruangan luas dengan jendela kaca tinggi yang menghadap kota. Dari sana, Alia bisa melihat kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, mobil melaju, dunia tidak berhenti hanya karena satu perempuan miskin mati terbakar. Dan justru disitulah Alia sadar. Hidupnya yang dulu memang tidak pernah dianggap penting oleh siapapun. Pagi pertamanya sebagai orang mati,
Alia duduk sendirian di ruang makan besar. Di hadapannya tersaji sarapan lengkap, roti hangat, buah segar, susu, dan makanan yang belum pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Namun tangannya gemetar. Bukan karena lapar, tapi karena takut. Apa aku pantas ada di sini? Pikirnya. Ratih Wiratama memperhatikan dari ujung meja. Tatapannya tajam, seolah membaca isi kepala Alia. Kalau kamu terus bertanya soal pantas atau tidak, kata Ratih tenang, kamu akan kembali menjadi korban. Alia terdiam. Ratih lalu berdiri dan menepuk meja pelan. Hari ini pelatihanmu dimulai. Transforma yang tidak indah. Alia sempat berpikir perubahan itu akan seperti di film. Gaun indah, senyum percaya diri, dan semua terasa mudah. Ia salah besar. Hari-harinya berubah menjadi jadwal yang kejam. Ia dibangunkan sebelum subuh. Latihan fisik ringan tapi konsisten. Pola makan ketat. Jam tidur diatur. Lalu dimulailah pelatihan mental, bagian yang paling menyakitkan. Seorang pelatih kepribadian didatangkan khusus. Pria paruh baya dengan suara tegas dan tatapan tanpa empati. Kamu menunduk, katanya setiap kali Alia bicara. Alia refleks menurunkan pandangan. Ulangi, perintahnya. Tatap mata saya. Alia mencoba, tapi kebiasaan bertahun-tahun sebagai perempuan yang selalu diminta patuh membuat lehernya kaku. Orang berkuasa tidak menunduk, kata pelatih itu dingin. Yang menunduk, siap diinjak. Setiap kali Alia berbicara terlalu pelan, ia disuruh mengulang. Setiap kali Alia meminta maaf tanpa alasan, ia ditegur keras. Berhenti minta maaf untuk keberadaanmu sendiri. Tangis Alia sering pecah di kamar saat malam. Tapi Ratih tidak pernah memeluknya. Ia hanya berkata satu hal. Aku tidak sedang memanjakanmu. Aku sedang menyelamatkanmu. Aku debel. Lalu dibangel. Perubahan fisik datang perlahan. Kulit Alia yang kusam dirawat secara intensif. Luka-luka kecil di tangannya sembuh. Wajahnya mulai berisi. Lingkar hitam di bawah mata memudar. Namun perubahan terbesar bukan di cermin. Perubahan itu ada di cara Alia berdiri. Di cara Alia diam. Di cara Alia mendengarkan tanpa takut. Ia diajarkan duduk dengan punggung tegak. Melangkah tanpa ragu. Berbicara singkat, jelas, dan tidak menjelaskan berlebihan. Kamu tidak sedang minta persetujuan, kata Ratih suatu malam. Kamu sedang menyatakan keputusan. Alia mengulang kalimat itu dalam hati setiap hari. Dunia rangga di bada di depanku. Setiap malam, Ratih mengajak Alia ke ruang kerja pribadinya. Di sana, laporan keuangan bertumpuk di meja. Grafik, neraca, catatan utang. Awalnya Alia pusing. Angka-angka membuat kepalanya berdenyut. Namun Ratih sabar, tapi tidak lembut. Lihat ini, katanya sambil menunjuk laporan perusahaan Rangga. Apa yang kamu lihat? Alia menatap lama. Kelihatannya, untung. Ratih tersenyum tipis. Itu topeng. Ratih mengajarkan Alia membaca di balik angka. Utang jangka pendek. Arus kas negatif. Pembayaran vendor tertunda. Pinjaman pribadi disamarkan sebagai biaya operasional. Alia ternganga. Perusahaan Rangga hidup dari ilusi, kata Ratih. Dan ilusi itu akan runtuh begitu disentuh. Alia baru tahu bahwa gaya hidup Nadine, tas mahal, pesta, kartu kredit tanpa batas, adalah lubang yang menghisap perusahaan dari dalam. Rangga sedang sekarat, lanjut Ratih. Dan orang sekarat akan melakukan apa saja untuk bertahan. Termasuk mencari investor besar. Alia menelan ludah. Dan kamu, kata Ratih sambil menatap Alia tajam, akan menjadi harapannya. Aku belajar menjadi Aurora. Nama itu perlahan menjadi nyata. Madam Aurora. Alia berlatih berbicara di depan cermin. Menghilangkan nada ragu.
mengganti lirih dengan tenang. Ia belajar berjalan dengan sepatu hak, bukan untuk gaya, tapi untuk ritme langkah yang berwibawa. Ia belajar berpakaian bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk mengendalikan ruangan. Hijabnya berubah, bukan lebih terbuka, tapi lebih tegas. Lebih berkelas. Tidak meminta izin pada siapapun. Suatu malam, Alia berdiri di depan cermin besar. Ia hampir tidak mengenali dirinya. Bukan karena wajahnya berubah drastis, tapi karena tatapan matanya. Tatapan itu tidak lagi mencari persetujuan. Tatapan itu menilai. Ratih berdiri di belakangnya. "Sekarang kamu siap," katanya pelan. "Siap untuk mendekati mereka, tanpa dikenali." Alia menarik napas panjang. Di luar sana, Rangga masih berpikir ia sudah mati. Nadine masih hidup dalam kemewahan palsu. Dan mereka tidak tahu bahwa perempuan yang akan menghancurkan hidup mereka bukan datang sebagai korban yang menuntut belas kasihan, melainkan sebagai penyelamat palsu. "Kami bertemu di tempat aku dianggap sudah mati." Langit sore itu kelabu. Awan menggantung rendah di atas pemakaman umum yang sepi. Angin berhembus membawa bau tanah basah dan daun kering. Tempat yang dipilih Alia, tidak, Aurora, bukan kebetulan. Ini adalah tempat yang paling tepat untuk menanam rasa bersalah. Rangga berdiri gelisah di dekat gerbang pemakaman. Setelan jas mahalnya kontras dengan sepatu yang kini terciprat lumpur. Sesekali ia melirik jam tangannya, jelas tidak nyaman berada di sana. "Investor macam apa yang minta ketemu di kuburan?" gerutunya pelan. Namun ia tidak berani membantah. Perusahaannya sekarat. Utang menumpuk. Vendor menagih. Ban mulai gelisah. Dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah Madam Aurora, perwakilan misterius dari Wiratama Group. Sebuah mobil hitam panjang memasuki area pemakaman dengan pelan. Mobil itu berhenti tepat 10 meter di depan Rangga. Pintu belakang terbuka. Aurora turun dengan langkah tenang. Sepatu haknya menyentuh tanah basah tanpa ragu. Gaun panjang hitam membingkai tubuhnya dengan anggun. Hijab hitam bergaya turban modern menutupi rambutnya. Kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Rangga tertegun. Aura wanita itu membuatnya gugup. Aurora tidak langsung menatap Rangga. Ia berhenti di depan sebuah gundukan tanah merah yang masih baru. Kuburan tanpa nama. Kuburan korban kebakaran kontrakan kumuh. Rangga menelan ludah. Ia tahu betul siapa yang ia duga terkubur di sana. Aurora berdiri diam beberapa detik. Angin mengibaskan ujung gaunnya. Di balik kacamata hitam itu, Alia memejamkan mata sejenak. "Disinilah aku dikuburkan," batinnya. "Dan dari sini aku bangkit." Aurora lalu berbalik menghadap Rangga. Langkahnya pelan tapi mantap. Setiap langkah seperti menekan kesombongan Rangga sedikit demi sedikit. Rangga segera memasang senyum profesionalnya. "Madam Aurora," katanya sambil mengulurkan tangan. "Terima kasih sudah bersedia bertemu." Aurora mengulurkan tangannya. Sarung tangan kulit hitam menutupi jemarinya. Saat Rangga menggenggam tangan itu, matanya tertumbuk pada cincin sederhana di jari manis Aurora. Cincin emas polos. Tidak cocok dengan kemewahan lain yang melekat padanya. Rangga membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengenali cincin itu. Itu cincin kawinnya dulu. Cincin yang ia paksa Alia lepaskan sebelum mengusirnya. Cincin yang ia buang ke tempat sampah. "Apakah cincin itu punya cerita?" tanya Rangga gugup. Aurora menarik tangannya perlahan. Ia menatap cincin itu seolah benda biasa. "Saya menemukannya di toko barang antik," katanya datar. "Saya suka benda yang menyimpan sejarah dan penyesalan." Rangga tertawa kaku. "Tentu, unik," katanya, berusaha menguasai diri. "Hanya kebetulan," pikirnya. Alia sudah mati. Mereka berjalan beberapa langkah menjauh dari kuburan.
Aurora langsung masuk ke inti pembicaraan. Saya tahu perusahaan Anda butuh dana cepat, katanya tanpa basa-basi. 50 miliar. Jatuh tempo minggu depan. Rangga terkejut. Ia tidak pernah menyebut angka itu. Wiratama Group bersedia mengucurkan 100 miliar. Lanjut Aurora tenang. Dengan satu syarat. Rangga hampir tersenyum lebar. Apapun, katanya cepat. Kami siap. Aurora menatapnya lama. Jaminan aset pribadi, ucapnya pelan. Dan kontrak eksklusif. Rangga ragu sejenak. Namun bayangan perusahaannya bangkrut dan reputasinya runtuh membuatnya menelan keraguan itu mentah-mentah. Baik, katanya akhirnya. Keserakahan mengalahkan nalarnya. Aurora mengangguk tipis. Besok, katanya, kita tanda tangan. Saat Aurora kembali ke mobil, Rangga berdiri di tengah pemakaman dengan senyum puas. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani awal kematiannya sendiri. Malam itu, kenapa? Di penthouse, Alia melepas kacamata hitamnya. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang ia tekan terlalu lama. Ratih berdiri di dekat jendela. Kamu melakukannya dengan baik, katanya. Alia menutup mata. Dia tidak mengenaliku, ucap Alia lirih. Ratih tersenyum dingin. Karena dulu dia tidak pernah benar-benar melihatmu. Alia menghembuskan napas panjang. Besok? Tanyanya. Ratih menatapnya. Besok, dia menyerahkan hidupnya sendiri. Saat ia menandatangani kontrak itu, ia tidak tahu sedang menyerahkan seluruh hidupnya. Gedung Wiratama Group menjulang angkuh di tengah kota. Dinding kaca memantulkan langit pagi yang cerah, seolah tidak ada satupun kejahatan yang pernah terjadi di bawah bayangannya. Bagi Rangga, gedung ini adalah simbol harapan terakhir. Tempat di mana segalanya akan kembali normal. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Ia melangkah masuk dengan setelan jas terbaiknya. Rambut tersisir rapi. Parfum mahal disemprotkan berlebihan. Senyum percaya diri dipaksakan di wajahnya. Rangga ingin terlihat sebagai pria sukses yang hanya sedang mengalami sedikit gangguan arus kas. Padahal di dalam dadanya, jantungnya berdetak tidak karuan. Ia diantar langsung ke ruang rapat utama di lantai teratas. Ruangan itu luas dan dingin. Meja panjang dari kayu gelap membelah ruangan. Di ujung meja, sebuah kursi besar membelakangi jendela kaca raksasa yang memperlihatkan seluruh kota. Madam Aurora sudah duduk di sana. Ia tidak berdiri menyambut Rangga. Tidak tersenyum. Tidak berbasa-basi. Aurora hanya mengangguk singkat. Rangga duduk, berusaha menguasai diri. Ia merasa kecil, meski ia duduk di kursi empuk yang mahal. Di sisi Aurora duduk tim pengacara Wiratama Group, wajah-wajah datar, kaku, dan dingin. Tidak satupun yang menunjukkan emosi. Kontrak tebal dibagikan. Puluhan halaman. Bahasa hukum yang rumit. Angka-angka besar yang membuat mata Rangga berkilat. Pengacara mulai menjelaskan pasal demi pasal dengan suara monoton. Tentang suntikan dana. Tentang kerjasama strategis. Tentang peluang ekspansi. Tentang masa depan cerah yang bisa diraih. Rangga hanya mendengar bagian yang ingin ia dengar. 100 miliar. Itu saja yang berputar di kepalanya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kalimat indah itu disertai syarat yang mengikat lehernya semakin erat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya pengacara di akhir penjelasan. Rangga melirik Aurora. Wanita itu hanya menatapnya. Tenang, dingin, dan tidak sabar. Rangga menggeleng cepat. Tidak. Saya mengerti. Itu kebohongan. Ia tidak membaca dengan teliti. Ia tidak bertanya. Ia tidak meminta waktu. Keserakahan membuatnya merasa pintar. Pena emas disodorkan ke hadapannya. Tangannya gemetar sedikit saat menandatangani halaman demi halaman.
Suara gesekan pena di atas kertas terdengar nyaring di telinga Alia, seperti suara pintu penjara yang ditutup perlahan. Sampai akhirnya, halaman terakhir. Satu pasal kecil. Tulisan lebih rapat. Bahasa lebih dingin. Jika pihak kedua gagal membayar cicilan pertama dalam waktu 1 bulan sejak dana dicairkan, maka seluruh aset perusahaan dan aset pribadi akan beralih kepemilikan kepada pihak pertama tanpa melalui proses pengadilan. Rangga tidak membacanya. Ia langsung menandatangani. Dan di saat itu, permainan selesai. Aurora menutup map kontrak dengan tenang. Selamat, ucapnya datar. Kerja sama kita resmi. Rangga tersenyum lebar. Ia merasa menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja mengubur dirinya sendiri. Uang itu datang, dan ia hancur karena dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, notifikasi masuk ke ponsel Rangga. Dana cair. 100 miliar rupiah. Rangga tertawa puas di ruang kerjanya. Ia berdiri, menepuk meja, merasa dunia kembali berada di bawah telapak kakinya. Ia langsung melakukan hal pertama yang selalu ia lakukan saat merasa aman. Bukan menyelamatkan perusahaan. Bukan membayar vendor. Bukan menutup utang strategis. Ia mentransfer uang untuk menutup hutang pribadinya. Ia menaikkan limit kartu kredit. Ia mengirim pesan pada Nadine, belanja sesukamu. Nadine bersorak. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pesta. Tas mahal, perhiasan berlian, mobil sewaan, jam tangan baru. Setiap gesekan kartu kredit adalah pisau kecil yang mengiris masa depan Rangga, dan ia tidak merasakannya sama sekali. Sementara itu, di penthouse, Alia menatap layar tablet yang menampilkan laporan real-time. Angka-angka bergerak cepat, transaksi demi transaksi, pengeluaran demi pengeluaran. Ratih berdiri di sampingnya. Dia tidak mengecewakan, ucap Ratih datar. Dia menghancurkan dirinya sendiri persis seperti yang kita duga. Alia menggenggam tablet itu. Dadanya berdebar. Bukan karena senang, tapi karena sadar, keadilan sedang berjalan. Sebulan itu berlalu lebih cepat dari yang ia kira. Hari ke-30 tiba. Rangga duduk di kantornya dengan wajah pucat. Rekening perusahaan kosong. Dana habis. Bank menolak pinjaman tambahan. Telepon berdering tanpa henti. Ia tidak berani mengangkatnya. Pintu ruangannya didobrak. Tim legal Wiratama Group masuk dengan langkah tegas. Surat pengalihan aset diletakkan di mejanya. Mulai detik ini, kata pengacara dengan suara dingin, perusahaan ini bukan lagi milik Anda. Rangga berdiri gemetar. Ini pasti salah paham, teriaknya. Saya kenal Ibu Ratih. Saya bisa bicara langsung. Pengacara itu menatapnya datar. Beliau sudah menunggu. Saat kursi itu berputar, duniaku dan duniamu bertabrakan. Rangga berlutut di ruang rapat utama. Tangisnya pecah. Ia memohon. Ia berjanji. Ia berbohong. Kursi besar di ujung meja perlahan berputar. Bukan Ratih yang muncul, melainkan Aurora. Tanpa kacamata hitam. Tanpa topeng. Rangga mendongak. Dan saat itulah, ia melihat wajah yang seharusnya sudah mati. Alia? Bisiknya dengan suara patah. Alia berdiri. Tatapannya dingin. Assalamualaikum, Mas Rangga, ucapnya pelan. Masih ingat istri yang kau bakar hidup-hidup? Rangga menjerit. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Apa arti kehilangan segalanya? Saat kebenaran dibuka, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Rangga jatuh terduduk di lantai ruang rapat itu. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap Alia seperti menatap arwah yang bangkit dari kubur. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Seolah seluruh kata di dunia telah dicabut dari lidahnya. Ah!
Alia, suaranya akhirnya lolos, parau dan hancur. Ini nggak mungkin. Alia berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada kemarahan meledak-ledak. Tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang mematikan. Dulu, kata Alia pelan, kamu bilang aku ini beban. Kamu bilang hidupmu akan lebih baik kalau aku hilang. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Sekarang lihat sekelilingmu, Mas Rangga. Lanjutnya, aku sudah hilang. Tapi hidupmu justru ikut hancur. Rangga menggeleng keras. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku hilaf, aku takut. Aku cuma mau menakut-nakuti kamu, ratapnya. Aku nggak mau kamu mati. Alia tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa pengampunan. Kamu menyiram bensin ke rumahku, ucap Alia datar. Kamu berdiri dan menonton api membakar tempat tidurku. Ia menatap Rangga lurus-lurus. Itu bukan ketakutan. Itu pilihan. Rangga merangkak maju, mencoba memegang kaki Alia. Namun sebelum jemarinya menyentuh ujung jilbab Alia, dua petugas keamanan sudah menariknya kasar ke belakang. Alia tidak bergeming. Ia menekan tombol di meja rapat. Pintu terbuka. Hari itu, keadilan masuk tanpa permisi. Beberapa polisi berseragam masuk ke ruangan. Di tangan mereka borgol berkilau dingin. Rangga meraung histeris. Tidak. Aku bisa bayar. Aku bisa serahkan semuanya. Alia. Aku mohon. Kita pernah suami istri. Alia menatapnya lama. Aku memang pernah jadi istrimu, katanya tenang. Tapi malam kebakaran itu, kamu sudah membunuh semua ikatan itu. Ia menoleh ke polisi. Silakan, ucapnya singkat. Rangga diseret keluar ruangan sambil berteriak, meronta, menangis. Kamera wartawan yang sudah menunggu di luar gedung langsung menyala. Kilatan lampu membanjiri wajah Rangga yang hancur. Berita itu menyebar cepat. Percobaan pembunuhan berencana. Pembakaran. Penipuan keuangan. Penggelapan pajak. Tidak ada celah untuk lolos. Saat Nadine tertawa terakhir kali, tanpa tahu itu akhirnya. Sementara itu, Nadine masih hidup dalam dunianya sendiri. Ia berada di pusat perbelanjaan mewah, mencoba gaun baru, tertawa keras bersama teman-teman sosialitanya. Ia belum tahu apapun. Ponselnya diletakkan sembarangan di tas mahalnya. Sampai dua pria bersetelan hitam masuk ke butik itu. Mereka berdiri tepat di hadapannya. Nyonya. Nadine, kata salah satu dari mereka tegas. Kami dari pihak penagih resmi. Hutang Anda sudah jatuh tempo. Nadine tertawa mengejek. Kalian tahu siapa suamiku? Katanya sombong. Pria itu menyerahkan dokumen. Suami Anda sudah ditahan. Seluruh aset dibekukan. Darah Nadine seketika surut dari wajahnya. Ia berteriak. Menolak. Tapi semua mata di butik itu kini menatapnya. Bukan dengan kagum, tapi dengan jijik dan kasihan. Perhiasan yang ia pakai dilepas paksa. Tas-tas mahal disita. Kartu kreditnya dipotong di depan mata. Dan di layar televisi butik itu, muncul breaking news. Wajah Rangga dengan borgol di tangan. Nadine jatuh terduduk. Keadilan tidak teriak. Ia menggu. Sidang berjalan cepat. Bukti terlalu kuat. Rekaman CCTV. Transfer uang. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Rangga pingsan di ruang sidang. Alia duduk di bangku pengunjung. Ia tidak tersenyum. Tidak bersorak. Ia hanya menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Bukan lega karena menang, tapi lega karena selamat. Akhir yang tidak semua orang dapatkan. Beberapa bulan kemudian, Alia kembali ke bawah jembatan. Tempat yang dulu gelap, bau, dan lembab kini berubah. Dinding-dinding dicat cerah. Ada dapur umum.
Klinik kecil. Rumah singgah untuk para tunawisma. Di papan depan tertulis, "Rumah enggak?" Alia duduk di bangku taman bersama Ratih Wiratama. "Dendammu sudah lunas?" tanya Ratih pelan. Alia menatap anak-anak jalanan yang kini tertawa sambil belajar membaca. "Aku tidak membalas dendam," jawab Alia lembut. "Aku hanya berhenti membiarkan diriku diinjak." Ratih tersenyum bangga. Sementara itu, di sel penjara yang sempit, Rangga duduk menatap nasi dingin di piring plastik. Makanan sisa. Keras. Persis seperti nasi yang dulu sering dimakan Alia demi bertahan hidup. Ia menangis dalam diam. Tidak ada yang peduli. Kadang, Tuhan tidak langsung menghukum orang jahat. Kadang ia membiarkan mereka merasa menang dulu. Merasa aman. Merasa berkuasa. Sampai akhirnya, mereka dihancurkan oleh pilihan mereka sendiri. Dan perempuan yang dulu dianggap lemah, bangkit bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk tidak pernah diinjak lagi.